Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Bab 18, Keposesifan Saka. Seminggu berlalu, sejak saat itu Saka yang selalu menjemput dan mengantar kemanapun kegiatan Asya. Jika perlu Saka tak mengizinkan sang tunangan untuk berjalan sendiri, ia rela menggendong Asya kemanapun. Astaga, gue telat njir. Saka terperanjat saat melihat jarum jam di angka 6 pagi. Sudah seminggu berlalu Saka selalu bangun pagi dan mengurus keperluannya sendiri. Susah payah ia untuk bangun pagi, menyiapkan keperluannya sendiri, dari hal memakai baju hingga menyisir rambut ia lakukan dengan susah payah penuh perjuangan. Setiap pukul 6 pagi, ia sudah sampai di rumah sang tunangan. Asya tak diizinkan untuk beraktivitas, apalagi kemana-mana sendirian. Ini hari Senin, di mana semua manusia melakukan aktivitasnya, termasuk Saka. Ia harus bangun pagi-pagi untuk melakukan aktivitas yang sudah Saka jalankan selama seminggu ke belakang. Gue harus cepat bangun, buru-buru ke rumah Asya. Saka menyibak selimutnya, lalu berlari menuju kamar mandi. Duga, karena terburu-buru wajah tampaknya menabrak pintu kamar mandi. Rasanya sungguh nikmat luar biasa, karena pintu itu terbuat dari kayu yang begitu solid dan keras. Hanya umpatan kasar yang bisa dikeluarkan. Aso, pergi pagi nggak? Boleh mengumpat sayang. Saka menoleh ke belakang terkejut dengan pemandangan di depannya kali ini. Kedua tangan kekar, Saka terangkat mengucek-ocek matanya. Kok nyata? Bukan mimpi. Gumamnya pelan, Nasya mendekat, lalu tanpa diduga Asya mengecup singkat bibir Saka. Kecup. Saka membelalakan kedua bola matanya terkejut, kemudian mengerjap beberapa kali, tubuhnya mematung untuk beberapa detik ke depan. Tak lama, senyumnya mengembang saat menatap sang tunangan lari terbirit-birit karena malu keluar kamar Saka. Tangan kekarnya terulur, menyentuh bibir tebalnya, manis. Lirihnya tersenyum gemas, kepalanya menunduk melihat sesuatu di bawah sana. Ceka, mana bangun lagi loh? Meninggalkan Saka yang tengah sibuk di kamar mandi, Asya tengah mengobrol dengan kedua ayah dan bundanya di meja makan. Gimana keadaanmu sayang? Memaafin bunda ya? Kemarin kita bertiga benar-benar nggak bisa pulang dari Belanda. Perusahaan di sana sedang ada masalah. Dadimu saja sampai saat ini belum bisa pulang. Abimana juga sudah menyerahkan seluruh anak buahnya untuk mengusut masalah teror kamu sayang. Sebaiknya mulai hari ini kamu tinggal di sini. Dadimu juga sudah menyetujuinya, ujar Bunda Mila dengan perasaan bersalahnya. Mereka bertiga pekan lalu mengunjungi Belanda karena perusahaan yang dibangun oleh Dadi dan orang tua Saka sedang mengalami masalah yang cukup serius sehingga mengharuskan mereka turun tangan. Dan saat momen itu, mereka dikejutkan dengan cerita Saka tentang Asya diteror. Awalnya Abimana memaksa ingin pulang, tetapi dengan bujuk rayu sang anak yang meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan ada Saka juga yang 24 jam menjaganya. Tak lupa ia menambahkan, bodyguard bayangannya semakin ditambah. Asya mengerti kok bun, Dadi melakukan ini semua juga demi Asya. Coba aja dadimu itu menikah lagi, pasti tidak akan kerepotan mengurus dirinya sendiri seperti itu. Akeno bersuara, aku juga udah pernah bilang ya, tetapi Dadi marah. Katanya tidak ada sosok perempuan lain yang sesempurna Mommy, iya enggak? Teriakan Saka menggema di seluruh ruangan rumah mewah ini. Aku ke atas dulu ya, bayi besar udah ngamuk, hehehe. Rasya berlari menaiki anak tangga dengan cepat. Pemandangan itu tak luput dari keduanya ayah, Akeno, dan Bunda Mila. Kenapa kita nggak menikahkan mereka aja sih ya? Mereka masih sekolah bunda sayang gak? Dijawab gemas Akeno kepada sang istri. Masalahnya apa? Sekolah juga punya kita kan?
Rupanya Saka malah kasihan Asya di rumah sendirian. Mending jadi teman bunda di sini. Nemenin bunda nyalon, belanja, harisan, masak banyak deh pokoknya. Ujar Mila dengan semangat, membayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan Asya. Ya, nanti akan ayah bicarakan dengan Abimana. Membuat Vina tersenyum lebar dengan jawaban sang suami. Kenapa maksa kesini sih? Padahal aku udah bilang, aku aja yang antar jemput kamu dan mengurus segala sesuatunya. Sarkas Saka dengan nada yang sedikit meninggi. Tapi, aku kesini aja kamu masih tidur. Bagaimana ceritanya mengurus segala keperluan aku? Tenang, jawab Aisyah dengan suara lembutnya. Hal tersebut membuat tubuh Saka meremang, bulu kuduknya merinding, dan yang di bawah sana bangun kembali. Karena Asya berucap tepat dalam telinga Saka. Saka menelan ludahnya kasar, menggelengkan kepalanya, berusaha mengendalikan emosinya. Beruntung suara hair dryer itu mampu menyamakan arangan frustasinya. Kamu kesini sama siapa? Tanya Saka yang sedang duduk manis. Asya sembari mengeringkan rambut Saka dengan hair dryer. Diantar bodyguard Daddy. Jawabnya tanpa menoleh ke arah Saka. Tangannya dengan terampil mengusap-usap rambut Saka dan memberikan sedikit pijatan di kepalanya. Itu membuat Saka meremelek dibuatnya. Bodyguardnya cowok? Bencong. Ya cowok Saka sayang. Jawabnya gemas. Satu mobil. Tanya Saka lagi dengan wajah masamnya, membayangkan hal yang tidak-tidak. Jangan mikir aneh-aneh deh. Mereka beda mobil. Udah selesai. Ayo turun. Aku bawain makan, kesukaan kamu. Kedua bola mata Saka berbinar ketika mendengar ucapan sang kekasih. Sampai di sekolah, suasana pagi yang cukup indah dengan langit biru tanpa awan yang begitu cerah. Namun hal itu berbanding terbalik dengan ekspresi dari berbagai murid yang memasuki gerbang sekolah swasta elit milik keluarga GLADWYN ini, para security. Sudah berjejer rapih menyambut kedatangan para murid. Lapangan outdoor itu sudah dipenuhi dengan murid-murid dari kelas 10 hingga 12. Siswa-siswi berdiri rapi dalam barusan, mengenakan seragam kebanggaan Gladwin. Suasana terasa khidmat, hanya diiringi suara tiupan angin dan riuh pelan dari dedaunan pohon. Di depan barisan, pembina upacara berdiri tegap, menanti giliran untuk menyampaikan amanat. Sementara itu, para petugas upacara yang terdiri dari siswa pilihan berada di posisi masing-masing, memegang bendera atau berdiri di mimbar, bersiap melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Ketika komando siap, gerak. Menggema, semua siswa serentak berdiri tegap. Sang merah putih perlahan-lahan dinaikkan, diiringi lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Penuh semangat, wajah-wajah siswa tampak serius, meski sebagian mencuri pandang ke arah teman di barisan sebelah atau mengusap keringat yang mulai menetes. Satu persatu rangkaian upacara dilaksanakan. Kini tiba saatnya untuk mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Di saat semua murid sedang kusyuk dengan kegiatan, suara heboh tiga pemuda itu menarik atensi seluruh murid yang berada di lapangan sana. Siapa yang suruh kalian untuk berdiri? Kejongkok lagi. Terus jalan, teriak Asya dengan nada tegasnya. Kaki gue pegal Asya. Sumpah keram kaki gue. Dicerocos Aves, sekali lagi lo meluburhan. Gue suruh lo era, ya pedal ke MPI ke lapangan sana. Ancam Asya membuat mulut Aves terkatup rapat. Siapa suruh kalian enak-enakan di warung, sementara yang lain lagi panas-panasan? Gerutu Asya menatap ketiga pria tampan itu.